Ini untuk konsumsi pribadi ya teman-teman. Awas di-share di Facebook. Jadi di-share di YouTube juga konsumsi pribadi ya. Ayo. Nama film. Waduh. Yo, wes publik. Iya publik. Bisa Ya nanti bisa. Orang popo yang maksudnya kan kalau kita bercanda gini, kalau untuk yang kita kalangan medis kita paham. Kata yang bukan kalangan medis masa pelajaran dipakai bercandaan, tapi maksudnya bukan itu. Ya. Semakin bijak bermedia sosial. Mana yang harus di-share, mana yang enggak. Kita kayak gini untuk menjalin supaya kita masuk nih ilmunya. Jangan sampai kita cuma tegang nggak masuk ilmunya. Ya. Selamat lagi kan, selamat udah tadi. Nggih Bu, mohon maaf ya Bu nggih. Ini saya nanti masukkan alat ini ya Bu ya. Tapi kan ini tadi kenapa kalau saya langsung pegang handscoon? Kok langsung pegang ini? Kan kita tadi bisa inspeksi dulu ya. Tadi inspeksi di awal tadi sebelum pegang ini. Maaf, intermezzo. Ini pakai sarung tangan nggak masalah. Untuk inspeksi dan untuk palpasi abdomen boleh pakai handscoon, boleh enggak? Ya, kalau mau nggak pakai nggak apa-apa, nanti baru datang ke alat baru pakai handscoon ya. Jadi ini nanti misal tadi kan cuci tangan, memposisikan pasien, kita di sana alat sudah siap, tutup tirai, selimut, baru kita ke perut ya. Kita ke perut. Ibu mohon maaf saya periksa ya perutnya, ini nggak ada perutnya ya, kita anggap ini perut. Kita mungkin kayak Leopold. Kalau misal yang seringnya sih, tapi nggak sering juga. Pokoknya tergantung situasi. Kita kumpulkan kalau memang perutnya gendut. Tapi kalau perutnya nggak gendut kan biasanya bisa langsung kita palpasi. Ada berapa kuadran perut? 9. Cari lo ya. Kemarin klasikal udah tak suruh nyari kan? Dicari 9 kuadran di perut. Sana di bagian atas sana lien, spleen, tengah lambung, gitu, atas apa usus, yang bagian sana renal, simfisis, vesika urinaria. Oke? Nah, di bagian 9 kuadran itu kalau memang ada yang nyeri, kita sampaikan nyerinya di bagian mana. Karena kita pemeriksaan ginekologi, kita fokus di area bawah tengah. Mbak Sofi langsung bawah tengah ya. Bawah tengah ini adalah vesika urinaria dan juga daerah uterus ya. Di sini di antara kuadran 1 2 3 4 5 ke bawah 8. Berarti antara 5 dan 8 itu kuadran daerah ginekologinya. Yang di sini bisa renal, ya toh? Ya. Terus kita ini palpasi, kita cek. Misal ada benjolan bisa keraba. Uterus kalau kita palpasi untuk ANC pertama bisa kelihatan toh berapa jari di atas simfisis. Itu juga bisa dipalpasi seperti ini. Dan di sini bisa rasa kalau dia merupakan massa lemioma, dia massa adenomiosis, itu bisa terasa bulat kayak gitu. Kan kalau kita lambung bung gini ya teman-teman. Tapi kalau itu massa dia benar-benar terasa bulat gitu. Masanya tidak bisa bergerak mungkin malahan. Jadi dia konstan di situ, di sini ada kok di sini nggak ada misal kayak gitu. Itu waktu palpasi. Jadi ngomongnya gimana waktu pemeriksaan? Meraba abdomen, terus menilai apakah ada area kuadran yang nyeri, misal nyeri di mana. Misal tidak ada nyeri di 9 kuadran. Kita nyampaikannya gitu. Terus habis itu di bagian simfisis teraba, mohon maaf saya tekan sedikit ya Bu ya. Nyeri mboten Bu, mboten misal gitu. Berarti tidak ada nyeri. Berarti di daerah vesika urinaria tidak ada nyeri. Kemudian setelah ada itu palpasi, misal tadi ada kecurigaan, ini ada benjolan, nanti tak waktu pemeriksaan di manual berarti aku harus meriksa adneksanya. Berarti nanti waktu saat di manual 2 PR waktu kita pemeriksaan abdomen. Dan selesai pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, mohon maaf Ibu saya cek dulu ya. Tuk. Oh, belum maem ya Bu, misal kembung, agak nyerinya ulu hati Bu, misal yang di kuadran 2 dia sering nyeri ulu hati, itu bisa dicek saat itu. Udah selesai pemeriksaan abdomen, tadi misal teman-teman belum pakai handscoon, bisa langsung pakai handscoon, terus kita ke sini pakai handscoonnya. Terus bisa ketika sudah dibuka kita inspeksi. Apa sih yang dilihat sesuai checklist? Sebutkan.
Kalau lihat kayak gini, yang dilihat apakah dinding vagina, teman-teman? No. What can we look? What can we look? Apa yang kita bisa lihat? Vulva. Vulva itu ada isinya apa aja vulva itu? Misal klitorisnya tidak memerah, uretra tidak memerah, tidak tampak lecet pada labia mayora, labia minora, tidak ada nyeri tekan pada kelenjar Bartolini atau kelenjar scan ya. Mohon maaf Ibu, izin saya tekan ya Bu ya. Nyeri mboten Bu? Nah, berarti tidak nyeri. Gitu ya. Oke. Mohon maaf ya Bu ya. Ini kemudian tangan yang sudah pakai handskun tadi mau memeriksakan pemeriksaan Bima dengan cara seperti VT. Cuma kalau ini tergantung banget situasional. Teman-teman harus punya perasaan ketika itu memang lubangnya kecil atau area vaginanya itu jangan langsung 2 gini langsung dimasukkan. Jadi agak ditekuk dulu kayak mau VT itu. Masuk dulu 1, kira-kira masih bisa masuk 1, masukkan ya. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah pernah partus memang bisa. Tapi kalau pasien-pasien pada prolaps, pasien pada inversi uteri atau pada apa, itu udah full di sini, jadi nggak bisa masuk dua-duanya ya. Masukkan 1 dulu. Mohon maaf Ibu, ini saya mau masukkan tangan ya Bu ya. Iya Mbak, kita bisa. Ngarang ya probandus kok. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu ya, mohon maaf ya. Dimasukkan 1, bisa masuk 2. Tangan masuk 2, nggak usah sampai mentok dulu ya. Ini tangan masih di sini ya, nggak jalan-jalan ke sana, nggak jalan-jalan ke sini loh ya, nggak jatuh ke sana. Tapi kalau misal kita duduk di sini kan bisa gini nih ya kan. Misal di sini, terus kemudian mengecek ke bawah. Kalimatnya apa di situ? Menjauhi. Ayo, enggak ada checklist juga. Nah, menjauh dari kandung kemih. Jadi 2 jari itu tuh ke bawah ya. Misal ini liang vagina, mohon maaf ya. Misal ini liang vagina, teman-teman ngarahinnya ke bawah ya, ke bawah dulu. Nah, habis itu kelihatan nggak? Habis itu baru memutar, baru ke atas. Ini pelan banget tapi ini karena di probandus saja. Pelan, mohon maaf ya Bu ya. Misal kalian praktek masuk, mohon maaf ya Bu, ke bawah pelan. Nyeri mboten Bu? Mboten. Mohon maaf ya. Saya putar tangan sayang ya. Ya. Ke atas. Ditekan pelan, ini ditekan pelan area dinding atas. Mboten nyeri ya Bu ya? Mboten. Misal kayak gitu. Kemudian masuk lagi tangannya sampai ke porsio, ya, menilai porsionya seperti apa, kekenyalannya seperti apa, konsistensinya, ya. Kemudian apakah ada pembukaan OUE, ya kan? Kemudian apakah Bu, mohon maaf ada nyeri, nggih Bu, nggih. Itu waktu itu kita di dalam goyang tapi goyang gitu. Tapi goyangnya perlahan di jari kita aja dan perlahan. Mohon maaf Ibu sambil kita melihat respon pasien. Nyeri mboten Bu? Mboten. Mboten nyeri. Jadi nyeri enggak? Nyeri. Ya tuh mboten. Kan kita lihat ekspresinya sambil kita lihat gitu. Terus kalau sudah di sini, tadi kita punya PR kan? Ya. PR kita apa? Adnexa ya. Itu tadi kita sampai porsio, terus disuruh kemana? Ke fundus dulu ya. Tangan kita kiri tadi masih di sini ya. Terus kita geser ke fundus. Kita apa itu di situ kalimatnya? Nah, di sini mendeskripsikan hasil uterus itu karena tadi misal ada kecurigaan benjolan, itu kan di atas berapa jari di atas simpisisnya itu. Kalau memang bisa didekatkan gini, berarti memang masih dekat. Tapi kalau misal jauh, berarti dia ada pembesaran uterus. Deskripsikan kondisi uterusnya, apakah ada pembesaran, apakah nyeri, kayak gitu. Ya, ini masih di sini, masih di fornix kan itu? Oh belum di fornix. Ini masih tangannya naik ke fundus. Kemudian setelah itu ukuran uterusnya normal atau enggak, posisinya antifleksi atau retrofleksi. Antifleksi yang kayak gimana? Ke depan, antifleksi. Retrofleksi ke belakang. Nanti searching. PR, searching gambar uterus retrofleksi dan antifleksi. Kudu reti beto nih, ya. Kemudian setelah itu
Kan kalau masa tadi kan keraba ada benjolan atau ada masa itu udah disebutkan di situ, ya. Nyeri. Kan nyeri tadi udah di awal tadi Bu, mohon maaf saya tekan. Tadi ada nyeri atau enggak katanya? Tidak. Motilitas tadi yang saya sampaikan ada benjolan biasanya bergerak atau enggak? Enggak, biasanya enggak bergerak. Tapi kalau misal bergerak yo jangan-jangan bayi kalau bergerak. Ini kan. Tapi masa bayi sampai kita periksa manual kan enggak? Udah, ini sampai di sini kita mau pemeriksaan adnexa, ya kan? Nah, dari adnexa ini kita langsung ke kanan. Kita dekatkan ini adnexanya. Ini karena kita di pentem, jadi kelihatan banget ini adnexa, jadi kita tinggal dekatkan gini. Tapi kalau kita pakai perut asli manusia, sulit teman-teman, itu butuh jam kerja dan jam terbang tinggi. Mungkin saya masih belum bisa juga sampai sekarang. Ya. Itu karena butuh jam kerja tinggi. Karena untuk meraba adnexa itu perut berlipat dan perut tipis beda-beda, ya. Samping juga gitu. Untuk kafum Douglas itu jari dengan lembut menekan kafum. Kafum Douglas itu ada di belakang di belakang uterus. Nah, caranya fornixnya di mana? Kalau korsio itu belakang, korsio itu muter, itu ada di belakang korsio. Nah, itu masuk di sana. Di belakangnya itu ada namanya kafum Douglas. Teman-teman udah pelajaran anatomi toh? Di situ makanya tangannya kita, ini mohon maaf ini karena praktek tadi ya, itu harus di belakang, di fornix terus sambil mendekatkan di situ. Saya nggak bisa memberikan praktek langsung bagaimana cara menilai kafum Douglas karena saya juga belum pernah merasakan. Cuma saya bisanya tahu posisinya ada di belakang uterus. Dan itu belajarnya gimana Bu? Yaitu dengan cara melihat anatomi fisiologi dari panggul wanita, ya. Itu teman-teman di semester 1 toh? Iya. Buka lagi. Jangan dibuang, jangan diluapkan. Ya, ada yang udah diluapkan? Tidak. Percaya nggak percaya? Askep saya masih ada di rumah saya. Dari 10 tahun yang lalu. Percaya nggak percaya? Sampai mau dibuang sampai bisa sikek Bu, gue perjuangan derai air mata. Kayak gitu. Iya kan? Itu perjuangan banget. Jadinya saya masih punya askep saya dari lama itu. Kemudian setelah itu kan ini tadi masih di dalam memeriksa kafum Douglas ya. Nah, setelah itu kan kita masih tangannya tadi di sini karena untuk mendekatkan. Ibu, mohon maaf ini kan di pemeriksaannya agak lama. Ini saya keluarkan pelan-pelan ya Bu ya. Nih kemudian dikeluarkan pelan-pelan, tangan kita kembali ke depan. Ini karena saya gatel ya, tapi besok kalau periksa nggak boleh kayak gini ya. Awas kayak gini nanti kalian kena. Kena apa? Ya kena macam-macam dari pasien kan. Gitu. Ini di sini kemudian turun. Mohon maaf ya Bu ya. Tarik nafas. Misal kayak gitu ya. Nah ini boleh ganti yang sini, boleh ganti sapu, boleh. Dianjurkan karena kita mau masuk ke vagina sama ke rektum. Kalau memang diperlukan, tapi kalau nggak perlu Mbak, HP-mu Mbak. Kalau memang nggak diperlukan, nggak perlu pemeriksaan rektovagina. Tapi karena kita hari ini namanya belajar, kita praktek ya kan? Kapan kita pemeriksaan rektovagina? Sakit apa? Kemarin udah loh, aku kasih tahu. Tak kasih fotonya malah. Kalau itu Kemarin ayo. yang itu kan? Betul. Ayo, jenenge penyakit apa? Kemarin tak kasih searching sekalian, gambarnya ada. Besok video itu ditonton nek dari begini. Betul, prolaps. Tapi prolaps eneng tambahannya apa? Tambahannya meneh. Rektokelsis. Kalingan wesan? Digolek kira wingi. Kemarin tak carikan tuh gambarnya? Coba cari lagi. Sistokel yang turun apanya? Coba cari dulu. Betul, kandung kemih. Kalau rektokel yang turun? Rektum. Jadi itu ada derajatnya untuk rektokel sama sistokel yang menyebabkan biasanya lansia perempuan harus dioperasi. Nah, kalau sudah merasa ada keluhan pipis nggak bisa tertahankan atau inkontinensia uri, ya kan?
terus misal BAB juga tidak bisa terkontrol, itu berarti curiganya itu BAB misal wahing, BAB rupipis bareng bisa, karena memang otot-otot dasar panggulnya membuat rektum dan kandung kemihnya turun gitu. Ini ya tadi ini sangat, dan saya lihat tuh cuma 1 kali karena pemeriksaan prolapse uteri. Untuk pemeriksaan itu pun masih grade 1, jadi itu masih bisa masuk sedikit dan sini. Jadi kalau untuk yang grade banyak mungkin nggak bisa masuk semua gitu. Ini karena nggak bisa masuk ya, kalau bisa masuk pun cuma sedikit gitu. Jadi pemeriksaannya jari tengah dimasukkan ke dalam rektum, yang jari ini ke vagina. Nah ini kalau bisa bertemu, kalau sampai memang bertemu itu berarti memang udah turun, rektumnya udah turun gitu. Nah terus kandung kemih kan kalau turun tuh berarti modal-modal di sini, dia turun sampai sini. Kandung kemih kan harusnya disangga sama otot-otot yang dasar panggul biar nggak turun gini. Nah ini turun gini nanti, jadi ketutup vaginanya. Ya, jadi ureternya kan jadi di sini toh, gampang pipis toh jadian. Nah, gitu. Anatominya dibuka lah. Ini tenanan loh, nek arep praktek ning Saksita mun nek diagnosisnya kompleks bingung enggak? Ya. Tapi kembali lagi, siapapun kamu nanti keluar dari Mangkuyudan tetap profesional, ya. Belajar. Jangan berhenti belajar, sampai sekarang saya sudah belajar. Gitu, udah selesai rekto vagina. Kemudian dikeluarkan. Ini tadi udah rekto vagina dikeluarkan. Terus ngapain? Salah. Ini saya ngurung mesti mau. Ragrem ngoreksi aku mesti mau. Aku saking semangatnya jadi kelangan momen untuk vulva hygiene dan inspeksi. Kayaknya sengelengke kan? Sakingnya akeh banget kan pemeriksaannya. Jadi tadi setelah bimanual, kalau sebelum saya rekto vagina itu bisa langsung spekulo. Vulva hygiene pada saat inspeksi awal tadi langsung vulva hygiene. Oke, itu kelewatan saya pribadi tadi kelingan. Saya salahnya di situ. Ya. Karena saya nggak lihat checklist tapi langsung misal lihat kondisi pasien gitu. Kalau di sini kelihatan keputihan ya saya pasti langsung gini. Langsung ambil yang ini dengan kapas DTT, langsung dibersihkan. 1 2 3 4 terus 5. Ini minimal banget ya. Kalau sudah baru kita pasang spekulum. Ingat ini tadi setelah pemeriksaan apa? Terus yang vulva hygiene pada saat apa tadi? Habis inspeksi. Kalau misal ternyata ini mau kultur swab, berarti vulva hygiene enggak? Ini mau swab, mau kultur swab, kultur vagina. Bersihin enggak? Enggak, karena mau diambil spesimennya. Setelah ambil spesimen baru dibersihkan. Oke, Ibu mohon maaf ini mau dipasang alat ya Bu ya. Tadi setelah tangan saya masuk, ini saya mau masukkan alat. Ya Mbak, tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang lagi Bu. Baru mulai masuk, dipanerke. Nek punya asisten Mbak, lampune Mbak. Nek duwe asisten, nek nggak punya kunci dulu. Baru dipenerke tangani dewe gitu ya. Tangannya yo siku, lah mau siapa lagi? Kalau ada asisten ya dari awal tadi disiapin lampunya. Oke? Dari awal tadi pokoknya siap lampu kan, kita ini lampunya kamu. Supaya lampu di sini. Oke? Tadi sebelum pemeriksaan lain-lain kan kita udah pegang-pegang tuh. Kita lihat serviksnya, kita lihat liang vaginanya, apakah ada lecet, kemerahan, porsionya apakah ada misal sariawan, misal ada bungkul-bungkul. Kemarin sudah saya kasih gambar tentang serviks atlasnya. Kamu kemarin kemuntilan? Kalian lagi kita kayak tentang gambar serviks. Lali kok. Ayo, ini loh. Kalian Rai Zahra. Oh, porsio. Naputian kista. Oh ya Dek. Ada ya. Jadi, tapi kemarin softwarenya nggak tak kasih ya yang itu. Tapi nggak kasih software kalau nggak belajar sih.
Udah. Tapi sebenarnya kan itu materinya buku IK. Ya nanti saya cuma buat tambahan aja ya. Tapi sebenarnya materi utamanya dari buku IK saya cuma bagian gambarnya aja. Jadi untuk membeda-bedakan mana sel squamous columnar junction-nya, mana SSK-nya, mana porsionya. Sebenarnya itu punya Bu Ika. Sudah dinilai. Spekulum apaan lagi dibersihkan. Anggap ini tadi masih steril ya kawan-kawanku. Pakai air apa? DTT. Nek membersihkan aja bisa pakai DTT, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dipakein betadin, boleh. Ya. Ini opsional, kalau saya biasanya ngasih teknik dokter ada yang minta DTT, ada yang minta betadin. Jadi tergantung kasusnya. Kasusnya butuh betadin, dikasih siapin betadin. Biasanya kasusnya nek memang luka-luka yang infeksi atau apa. Tapi kalau misal biasa, fisiologis pakainya air DTT, ya. Bersihkan ya. 1 bisa kayak gini nggak apa-apa. 2 bisa 3 kali. 3. Oke, sudah selesai. Benar-benar diputar di dalam ya, porsinya dibersihkan terus dikeluarkan. Ininya dibersihkan. Plung. Ini misal desinfeksi, misal udah selesai dipakai, cemplungkan dekontaminasi. Sini sudah toh, setelah sudah dibersihkan, sudah nilai. Ibu mohon maaf saya izin saya lepas nih. Maaf Ibu, ditutup dulu, kunci, putar, nyangkut ya. Tarik nafas Bu. Sudah selesai dekontaminasi. Sudah selesai Bu. Sudah selesai, Ibu nanti kita beres-beres ya Bu ya. Sudah selesai pemeriksaannya, kita duduk di meja konseling. Dibantu turunnya, ini Bu celanyanya dikasihkan, dibantu turunnya, nek bisa dia turun gitu. Terus dirapikan mejanya, nek perlaknya kotor ya langsung dimasukkan di tempat yang kotor ya, linen kotor. Pakai handscoon dilepas handscoonnya. Terus habis itu cuci tangan. Berapa langkah? 6. Coba bisa Bimo. Ayo, dari kiri wes rampung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih teman-teman karena sudah mendapat hari ini kita bersama-sama belajar tentang pemeriksaan ginekologi. Untuk yang belum ditandatangani nanti Pak tanda tangani. Kita mau sholat asar dulu silahkan. Terus nanti yang ada mau praktek, kalau saran saya memang dipraktekkan, tapi bisa nggak sekarang Mbak? Bisa nderek nanti kalau teman-teman pas lagi pegang pentem atau pas di ruangan. Ini pada asrama nggak? Pas sendiri ya? Sudah udah tingkat 3 loh, tingkat 2. Tingkat 2 jadi tingkat 1 aja loh asramanya. Iya. Terus teman-teman belajar kelompok lagi kapan? Enggak, yang bukan sama saya. Oh iya kan kalau Selasa juga di sini. Pas Selasa itu kalau misal sama dosen lain masih ada waktu, teman-teman praktek pemeriksaan ginekologi. Kalau bisa sama kayak kelompok 1-2 tadi nyoba satu-satu, biar nanti pas lagi praktek evaluasi kan yang ini yang dievaluasikan. Sudah hafal di luar kepala tentang penilaian konsistensinya, normal dan tidak normalnya, itu sudah hafal di luar kepala. Kalau nggak praktek, takutnya pas evaluasi malah dapat nilai C kaget, dapat nilai B kaget. Pengennya kan dapat nilai A. Iya. Ya. Jadi yang bagian konsistensi dan apa-apa itu kan perlu dihafalkan. Dan itu perlu pemahaman, perlu pengetahuan. Makanya tadi awalnya tak kasih prolog tentang AUB, tentang polip, tentang dispareni, kayak gitu karena sistem itu karena terkait itu. Ya, pengetahuannya harus lebih dalam dan mohon maaf tidak semua berasal dari saya. Mungkin teman-teman belajar pribadi dari jurnal atau buku nggak masalah. Ya, karena keterbatasan saya nggak bisa memberikan materi yang banyak. Itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya berpindah ke sebelah, tinggal praktek juga di sana. Di sini kalau mau ada yang mau nyoba satu, silahkan satu nyoba di video terus pulang nggak apa-apa. Terus saya sambil tanda tangan yang buku ini kan belum tanda tangan. Ada satu yang kan belum ada yang nyoba tuh kemarin waktu klasikal. Harus ada yang nyoba satu di video buat nanti
Belajar setiap hari. Mau tak lihat satu apa mau apa nggak dilihat? Video. Ya udah, satu siapa mau maju langsung, enggak selak suwe. Running 10 menit ini. Oh, mau suwe jadi ya. Nek rak-rakan kok lali. Praktek ra? Mbak Kalisa, Mbak Sarah, Mbak kita ning kono ya, mau apalane Mbak kita Mbak Nadia ning kono, Mbak Sopi, Mbak sapa? Sikri. Mbak Sopi, Mbak Salwa, Mbak Salsa, Mbak Salsa ning kono mau. Siapa? 1, 2, 3. Aku tak pindah ke sebelah kalau nggak ada yang mau masuk. Kan dibacain, nggak praktek dinilai. Nanti kalau ada yang salah masih bisa dikoreksi. Nggak berani. Takut salah. Takut lama. Jadi kalau dia malah tambah lama. Yuk maju. Nanti dibacain, dibantu Mbak Ervi bacain checklistnya. Yuk. Nanti biar apa? Ya, nggak apa-apa Mbak siapa? Yuk. Ayo, maju. Bu Bidan idaman. Siapa yang mau kurang mangan itu? Ayo. Ada Yang di depan. Salwa ya. Salwa. Yang bacain Ervi ya. Udah nggak tahu gimana. Ya makanya tak tungguin. Tak temenin. Tak sambil tanda tangan ini. Bawa di video nggak mau. Ya, terus lihat di video terus Dari belakang aja, Bu. oh ya dari belakang. Dadah.